membahas terkait scope dan hosting, yang kedua itu manipulasi DOM, dokumen objek model, yang ketiga adalah JavaScript model. Lebih sedikit dari yang kemarin ya. Kemarin ada berapa? 8, sampai waktunya nggak cukup. Kita masuk ke scope dan hosting. Siap guys, siap? Oke, jadi scope tuh kurang kurang lebih tentang ruang lingkup akses variabel. Jadi scope tuh terkait ruang lah pokoknya mah, ruang lingkup lah buat untuk akses variabel. Ruang lingkup akses variabel ya. Coba diserap lah pokoknya. Terus scope juga terbagi jadi 3. Yang pertama itu global scope, yang kedua function scope, yang ketiga itu block scope. Kenapa ini, apa bedanya let, cons, var, terus sedangkan block scope cuman let dan cons aja. Jadi kalau global scope tuh bisa diakses di mana aja. Misal kita ngedeklarasiin variabel di global scope, maka si variabel tersebut bisa diakses di global scope, bisa diakses di function scope, di block scope gitu. Terus kalau di function scope ya diakses di dalam function itu aja gitu. Kalau semisal kita deklarasiin di dalam function tapi diaksesnya di luar function, itu ya nggak akan bisa, bakal error gitu. Sedangkan kalau di block scope tuh bentuknya kayak gini, kurung kurawal, hanya di dalam itu kurung kurawal. Misal kayak di if kan ada kurung kurawalnya tuh, looping juga sama tuh, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kayak gini, jadi di global scope tuh, misal kita deklarasiin pakai let sama var. Kalau kalian masih ingat, kemarin kan saya udah singgung ya, kalau var tuh punya eh, kekurangan gitu, yang sehingga menimbulkan bug gitu, kemungkinan bakal muncul bug gitu. Di sini kita bakal bahas kenapa sih VAR itu sudah tidak direkomendasikan lagi untuk di saat ini gitu. Oke, di global scope kita deklarasiin nama pakai let, Budi, var kota pakai nama variabelnya kota, isinya Bandung, pakainya var. Di sini masih belum kelihatan ya, var ada masalah ya. Jadi kalau kita panggil di dalam function, si nama ini kan karena dideklarasinya tuh di global gitu. Global, sedangkan kalau di dalam function tuh sejajar sama console.log. Itu namanya function scope. Jadi si console.log itu merupakan ada di function scope. Sedangkan variabel let, nama sama kota itu di global scope. Jadi otomatis karena global scope jadi bisa diakses di mana aja. Jadi kalau di function dipanggil ya otomatis bisa muncul gitu. Budi dan Bandung. Segitu. Lanjut ke function scope. Nah, di sini baru kelihatan nih. Belum kita. Jadi kalau semisal kita bikin function test, function, terus di dalamnya tuh ada variabel kayak umur, tinggi, berat. Ini pakai let's count var. Terus kalau kita coba akses di dalam function itu sendiri, maka bakal muncul tuh outputnya 20, 170, sama 60 gitu. Kita panggil satu-satu gitu. Kita tampilin umur, tinggi, sama berat. Jangan lupa panggil di sini ya, test. Terus kalau semisal kita panggil di luar, ini kan udah masuk ke global ya, global scope. Sedangkan si variabelnya ada di function scope. Jadi otomatis ya nggak akan bisa gitu. Jadi nggak akan ketemu gitu. Jadi umur tidak akan terdefinisi, tinggi tidak terdefinisi. Jadi bakal error gitu guys. Gitu. Tuh di sini kan hanya ada di dalam function. Jadi kalau di luar bakal error gitu guys. Jadi yang atas bisa, yang bawah nggak bisa. Karena yang di atas itu di dalam function, kalau di luar itu di global. Nah, ini di block. Kalau block scope ini kita pakai contoh if gitu ya. Kalau kita deklarasiin di dalamnya, di dalam block scope, di dalam if, kita deklarasiin nilai, grade, sama status. Kalau kita panggil di dalam block scope ya otomatis masih bisa gitu ya. Sedangkan kalau di luar scope block, block scope, kita coba panggil nilai, grade, sama status. Kalau nilai kan pakai let, kalau grade pakai cons, kalau status pakai var. Nah, kalau let dan kalau nilai sama grade itu nggak akan bisa, bakal error karena itu di luar blok.
Ya, sedangkan kalau status yang pakai variabel itu walaupun di luar blok itu masih bisa gitu guys. Nah ini masalah yang kenapa VAR itu tidak direkomendasikan gitu. Makanya di sini saya juga dijelasin ya. Kalau block scope tuh cuman bisa buat LED sama cons. Kalau VAR tuh istilahnya mah ngeyel gitu guys. Walaupun dia tuh udah disuruh buat kalau block scope gitu, tapi dia tuh tetap bisa diakses keluar gitu guys. Nah ya bocor. Jadi jadi bisa aja nanti kita tuh sebenarnya cuman pengen pakai di dalam if, tapi di luar tuh ada kebetulan ada variabel dengan nama yang sama, pakainya var ya, bentrok lah tuh gitu. Sampai sini paham guys? Nggak akan nyeping panjangan, bisa ada yang kelewat. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke hosting guys. Ini agak lumayan ya. Tarik nafas dulu. Agak sesak gini. Nah, hosting tuh sama dengan si JavaScript mindahin deklarasi ke atas sebelum kode dijalankan. Nah, jadi JavaScript ini unik guys caranya. Jadi kurang lebih konsep dari JavaScript mindahin deklarasi ke atas sebelum kode dijalankan. Nah, contohnya gini. Jadi kalau semisal eh, kita punya variabel nama, tapi kita panggilnya duluan nih. Kenapa bisa hasilnya undefined? Ini masalah kedua pakai var ya. Tadi yang pertama dia keluar kabur scope. Yang kedua dia bakal undefined kalau naik ke atas gini. Ini masalah kedua ya. Nah, jadi sebenarnya di balik layar tuh nggak semudah baca console log undefined gitu, nggak gitu guys. Jadi dalam konsep hoisting, si JavaScript tuh bakal naikin dulu variabel, function, variabel sama function itu. Jadi deklarasi-deklarasi variabel tuh bakal ditaikin dulu sebelum kita jalanin console log. Nah, di belakang layar yang kiri, di belakang layarnya tuh bentuknya kayak di kanan ya. Jadi si variabel nama ini bakal dinaikin dulu ke atas, di hoisting lah. Nah, baru dipanggil nih console.log undefined console.log nama karena di sini masih kosong belum diisi maka otomatis undefined dan itu baru deh di bawahnya tuh baru deh habis console log namanya diisi sama Budi ya otomatis ya si nama saat konsol di sini tuh sebenarnya belum diisi jadi isinya undefined gitu dan di sini menjelaskan kenapa kalau kita pakai var terus konsol lognya di atas tuh bakal undefined gitu. Paham nggak guys? Ini bentrok. Belum paham kah? Nanya baru nanya tuh bagus belum nih? Jadi gini tuh bagus. Jadi JavaScript tuh nggak baca asal dari atas ke bawah, tapi JavaScript tuh beda nih agak membingungkan. Jadi si variabelnya tuh bakal dinaikin dulu gitu sebelum dia dieksekusi gitu. Nah, di balik layarnya si var namanya dideklarasiin, dinaikin ke atas, deklarasinya aja belum diisi nih masih kosong nih namanya. Kalau let dan cons ngaruh juga nggak Kang? Nah, di sini bakal ada ya. Lanjut dulu berarti ya. Nah, kalau LED dan cons ini agak beda lagi, guys. Kalau tadi kan cara naikinnya udah tahu lah ya tadi. Nah, misal kita punya contoh kode yang di kiri, fokus dulu ya ke yang di kiri ya. Misal kita tampilin nama, terus kita panggil halo, tampilin halo gitu. Console.log kan buat nampilin ya, bisa orang yang baru tahu nih. Console.log tuh kayak sistem out print line lah kurang lebih, tapi versi buat JavaScript. Jadi kita mau nampilin variabel nama sama nampilin teks halo. Terus di bawahnya kita deklarasiin pakai let nama sama dengan Budi. Terus di bawahnya dipanggil lagi nih dua kali si namanya tuh. Nah, apa yang terjadi di balik layar ini tuh bakal error guys. Kenapa buat error? Jadi kalau let dan cons mereka dinaikin nih sama kayak var tadi. Tapi cukup didaftarin aja cuy. Jadi di atas tuh belum ditulis, cuma didaftarin. Didaftarin tuh di mana? Di TDZ, di area sendiri gitu. Jadi otomatis ya kalau kita panggil di console.log ya nggak ada gitu, masih di TDZ ya. Terus kedua, ini tuh sebenarnya kedua kita panggil halo.
Di sini juga bakal apa ya, sebenarnya udah error ya dari awal kan, karena udah manggil nama. Coba kalau kita bayangin kalau ini tuh belum error ya. Kalau ini sebenarnya harusnya udah error, kita anggap lewat aja. Nah, pas itu, pas baru setelah halo, baru deh nama tuh diisi sama Budi. Nah, itu baru dia keluar dari TDZ, dari temporal dead zone. Jadi, otomatis ketika kita panggil console.log nama, Budinya bakal bisa guys gitu. Jadi kan ini kan di sini kan yang sebelah kiri kan setelah halo baru si LED nama dipanggil ya. Tapi di balik layar kayak gitu. Jadi pertama didefinisiin dulu, tapi nggak didefinisiin di sini, belum diinisialisasi di sini, cuma didaftarin di TDZ. Jadi kalau kita panggil masih error, terus halo juga udah error. Sebenarnya kalau secara realitanya udah nggak bisa sih, tapi kurang lebih kayak gini kalau semisal kita anggap aja ini nggak error dulu lah. Jadi setelah halo baru si namanya diisi sama Budi gitu. Nah, di situ baru keluar dari TDZ dia tuh. Jadi pas kita panggil baru deh bisa Budi itu. Jadi itu bagus nanya apa ya? Semua variabel gitu bakal dipanggil ya dinaikin ke atas gitu. Kan hoisting tuh kurang lebih ya intinya dinaikin ke atas kayak kita naikin bendera gitu guys kalau tahu malah. Jadi ada yang namanya create path, ada yang namanya execution path. Kelihatan pace-nya yang tadi dinaik-naikin dulu, baru deh ke execution pace gitu. Nah, ini keunikan dari JavaScript ya. Di sini wajar aja kalau kalian bingung karena ini udah lumayan advance lah. Terus kalau function deklarasi gimana? Kan tadi kita bahas sudah variabel ya. Misal kita pengen panggil duluan, baru kita deklarasiin si function sapanya gitu ya. Gimana itu bakal terjadi? Kalau pakai function deklarasi itu bakal jalan gitu guys. Jadi si fungsinya dinaikin dulu ke atas guys, baru dipanggil sapa gitu. Nah, secara di balik layarnya kayak di belah kanan gini. Jadi yang di atas tuh apa tadi deh? Create path, yang bawah baru execution path. Jadi dibagi dua, dinaikin dulu ke atas gitu guys. Kalau function deklarasi ya, kan ada dua nih. Kalau kalian ingat mah ada function deklarasi, satu lagi function apa coba? Ada yang tahu nggak? Satu lagi function apa guys? Nggak ada yang tahu. Nah, satu lagi function ekspresi yang kita masukin dulu ke variabel bentukannya. Itu ada dua ya. Ingat-ingat ya, fungsi deklarasi, fungsi ekspresi apa bedanya? Kalau fungsi deklarasi dipanggil, langsunglah function, bentukannya gini nih, function sapa, blok kodenya. Kalau function ekspresi, itu kayak gini bentuknya dimasukin dulu ke variabel si fungsinya tuh. Gitu guys, itu baru ekspresi. Nah, kalau ekspresi ini beda lagi ceritanya sama yang deklarasi. Karena kita pakai var, ya ini undefined ya, kayak tadi ya. Ini kan var ya. Nah, si var-nya dinaikin dulu ke atas, guys. Sebagai isi default-nya undefined. Jadi kalau kita panggil sapa, ya undefined. Jadi undefined bukan function, error lah pokoknya mah. Nah, baru deh di bawahnya dibikin. Tapi ya udah terlanjur error gitu, guys. Jadi otomatis ya nggak akan kepanggil halo gitu. Kan kita niatnya pengen nampilin halo pakai function gitu. Serius ngerti, guys? Kalau ngerti kasih react jempol. Oh, ya udah lanjut dulu dah, udah amat. Oke, si Manya nggak, Manya ngerti Manya, nggak ngerti ya lo. Si Manya, Manya ngerti nggak Manya? Ya udahlah, nanti pas si Manya lah. Nah, kita masuk deh ke yang kedua, cepet banget ya ini, nggak akan lama. Jadi yang kedua adalah dokumen manipulation, DOM, dokumen object model manipulation. Nah, apa itu? Kita kan belum bahas tentang DOM manipulation, kita bahas dulu tentang apa itu DOM itu guys. Sebelum kita manipulasi si DOM, kita harus tahu dulu apa sih DOM itu. Jadi DOM itu adalah representasi representasi HTML dalam bentuk objek. Jadi kita tuh mau ngegambarin si HTML tuh bentuknya objek.
Objeknya tuh gambar strukturnya kayak kayak pohon, kayak tree. Biar apa? Bukan biarin ya, supaya JavaScript-nya bisa ngebaca, ngeakses, dan ngubah halaman. Kalau pakai HTML, JavaScript-nya nggak bisa. Maka harus dibentuk dulu jadi objek. Udah. Sama siapa diubahnya guys? Tahu nggak sama siapa? Sama browser. Jadi si DOM itu tuh bentukan objek dari representasi HTML biar si JavaScript bisa baca, bisa akses, bisa ubah gitu. Oke, proses ubah file HTML menjadi objek oleh browser. Nah, kita anggap deh kita punya HTML kayak gini. Nah, si browser teh diubah jadi kayak pohon. Ini kan ada cabang nih ya guys. H1 sama P. Ini tuh sebenarnya cabang. Cuman karena kita bikin simple, cabangnya satu. Jadi nggak kelihatan kayak pohon ya. Coba kalau cabangnya banyak, bisa jadi kayak pohon. Gitu. Kenapa dipanggil pohon gitu ya. Nah, si gambaran ini tuh kayak gimana sih bentukannya dalam bentuk daun tuh kayak gini guys. Yang kanan kelihatan. Jadi dibentuk oh, kayak gini saya gimana jelasinnya ya. Eh, nah, jadi ada objek, dia punya node name-nya namanya dokumen dulu ya guys. Nah, gini-gini. Jadi kalian harus tahu dulu terkait konsep apa konsep parent sama child. Mana itu geser? Mana geser kiri deh. Nah, yang ini HTML tuh punya child namanya body, si body itu punya child namanya H1, si H1 itu punya parent namanya body, si body itu punya parent namanya HTML gitu. Udahlah. Nah, jadi si dokumen tuh punya child. Nih, kita definisiin nih dokumen. Si dokumen itu punya child. Childnya bentuknya array. Kenapa array? Karena kan lebih dari satu, guys. Kalau cuma satu ya kita pakai variabel aja. Ini ada dua. Jadi pakainya array gitu ya. Children-nya namanya apa? Oh, HTML dulu. Satu ya, cuma satu biji ya. Jadi walaupun bentuknya array, tapi isinya cuma satu, yaitu HTML. Nah, si HTML itu punya anak lagi. Namanya si body. Nah, si body itu baru punya anak lagi namanya H1 sama P gitu, sama paragraf. Header sama paragraf. Si header punya anak lagi namanya hello. Nah, si P juga sama namanya halo dunia. Nah, gitulah kurang lebih parent sama child. Paham ya, Gan? Tapi ini nih ada clickbaitnya, ini tuh cuma simulasi guys. Jadi saya bentuk kayak gini tuh biar kalian tuh paham, biar saya juga gampang buat jelasinnya. Jadi setidaknya kebayang dulu lah konsep bentukan dom tuh kayak gimana gitu. Karena secara aslinya mah ya lebih kompleks lagi lah mah ya. Di dokumen cuman gini doang bisa ngejalanin kan. Tapi saya kan yang menyampaikan konsepnya. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gini gitu. Ada childnya, ada parentnya, kayaknya arah gitu. Nah, kita lanjut. Setelah kita tahu dom, baru deh kita bisa buat dom manipulasi. Buat kita mau memanipulasi isi domnya. Apa sih DOM manipulation? Jadi cara si JavaScript itu buat ngubah isi halaman website secara langsung. Biasanya digunakan buat apa tuh? Mengubah teks, mengubah style, mengubah elemen dengan cara menambah atau ngurangin elemen gitu. Contoh ngubah teks gimana? Kalau kita mau login ya. Nah, kita pencet login loh. Nah, otomatis halamannya yang tadinya tulisannya login, kita ubah jadi selamat datang. Masa kan kalau kita login isinya tetap di login lagi gitu kan. Padahal kita udah login ya harus kita ubah gitu jadi selamat datang. Terus ngubah style. Misal kita mau ngeklik jadi warnanya biru gitu asalnya kuning. Terus nambah item ke daftar gitu. Kalau mau nambah terus atau enggak hapus notifikasi kan itu sering kita ketemuin kan. Ya itu domain manipulasi. Ah. Nah, contoh domain manipulasi ini saya kasih yang paling sederhana lah ya. Kita mau ngubah kita punya struktur kayak gini, kita fokus ke body dulu. Di body ada H1, ada header, ada button, buttonnya 3 biji ya. Ini punya fungsi masing-masing. Terus di bawahnya ada text script. Nah, kalau kalian mau pakai JavaScript di dalam HTML, ya intinya mau pakai JavaScript, kalian bisa
dengan cara pakai SRC kalau mau terpisah gitu filenya biar nggak campur aduk. Sebenarnya bisa disatuin di sini, cuman ya biar rapi dibikin terpisah. Nah, ini ada indeks HTML, ini ada script JS gitu. Nah, kita di script tuh ngapain gitu. Nah, kita tuh mau ngubah teks, mau ngubah style, sama mau nambah elemen gitu. Nah, jadi si button ini tuh kalau kita klik, maka akan panggil fungsinya gitu. Contoh lah ke bawah. Ini dulu dah kita kita cek dulu nih, ngerti nggak? Ada yang tahu nggak nomor satu, 2, 3, 4 isinya apa aja? Izin live duluan Kang, soalnya mau kerja kelompok dulu. Oke, aman-aman Nopal. Lanjut lanjut. Santai baik guys di sini mah. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu ya udah. Sok boleh satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. On mic, biar makin biar nggak usah repot-repot ngetiknya kan. Bahas fungsi elemen sama propertinya Kang. Ya ya di sini ya Kang. Ya Kang. Di sini ya banyak ya. Jadi kalau kita tampilin si satu tuh sama dengan title ya. Dua itu tulisan domain manipulation. Yang ketiga tuh button. Yang keempat tuh tambah elemen. Gitu, guys. Oke, fungsi masing-masing ya tadi ya request ya. Nah, semisal kita running nih, nah muncul deh hello world ya. Terus ada tiga tombol ya, ini tag, ini H1, ini tombol bentuknya tuh kayak inline sebaris kayak gini. Terus scriptnya nggak ditampilin ya script mah. Kalau kita klik ubah teks gini guys, jadi yang terjadi. Jadi kita panggil dulu dokumen titik get element by ID. Nah ini kan kalau manggil objek kan biasa identik sama titik kan, karena udah dibentuk sama jadi DOM dulu kan sama si browser, jadi otomatis kita bisa manipulasi seakan-akan kita tuh ngubah-ngubah objek gitu. Ini kan bentuknya kita akses dokumen, kita panggil fungsinya, get, kita mau ambil elemen, kita harus ngerti dulu dari sini. Elemen tuh kayak gimana? Elemen tuh dari H1 sampai H1 lagi, ini namanya elemen guys. Ya, yang ID sama dengan judul ini namanya atribut. Oke, yang ini judul itu value. Jadi elemen itu dari H1 sampai H1 lagi gitu. Nah, jadi kita kita ambil elemen nih yang hello world karena kita kan mau ngubah teks ya. Jadi kita ambil dulu si hello world-nya. Gimana cara kita ngambilnya? Si browser tuh udah nyediain function buat ngambil ID dengan cara kita masukin parameter nama ID-nya gitu. Ini kan parameter ya. Jadi nama ID kamu, si browser nanya gini, jadi ID yang kamu tuh yang mana gitu? Oh, judul gitu. Oke. Berarti setelah sampai sini ya, belum sampai inner tag ya. Dari sini sampai sini tuh udah nyampe, udah merujuk ke sini. Nah, kita ubah deh. Jadi kita mau si daleman si elemen inner text-nya tuh jadi teks berubah gitu. Jadi si hello world dalemannya ini inner text, ini inner text. Ya, berarti ini tadi atribut, ini inner text. Jadi kita titik lagi nih, kita akses lagi si objeknya tadi inner text jadi teks berubah gitu. Jadi otomatis kalau kita klik, kita panggil si ubah teks, fungsi ubah teks, jalankan, jalan dah ini. Dan berubah, jadi teks berubah gitu. Terus yang kedua, bukan sulap, bukan sihir ya guys. Kita mau, aduh anjir ketahuan. Ya, kita mau jadi merah, misal kita mau on klik ubah style, kita fungsi ubah style. Kita akses dokumennya kayak biasa, ID apa, terus stylenya, ini kan style kayak CSS kan, stylenya, terus warnanya. Kita mau ambil dokumen dengan ID judul, terus kita lebih spesifik ke stylenya, lebih spesifik ke warna teksnya, menjadi warna merah gitu. Jadi saat kita klik si ubah style, teksnya berubah jadi warna merah. Karena kita pencet button, maka akan dijalankan on click, panggil deh ubah style, ini running gitu. Terus tambah elemen guys, gimana tambah elemen? Nah, tambah elemen ini child ya, append child namanya. Ini ada 3 baris ya.
eh Panggilnya kayak gini ya, waktu diklik panggil tambah elemen. Itu kita deklarasiin dulu variabel. Ini tahu kan skopnya apa kan? Skopnya function kan, cuman kita nggak akan bahas skop. Nah, jadi kita bikin variabel dulu, namanya let. Kenapa kita pakai let? Karena mau diubah kan. Jadi let p, kita kasih nama variabelnya p. Terus kita bikin dokumen, kita akses lagi dokumen, bikin elemen baru tag-nya p gitu. Kurang lebih bacanya kayak gitu. Jadi kita masukin ke dalam variabel p. Jadi si p ini tuh ya istilahnya mah elemen baru yang namanya p gitulah pokoknya. Tadi dalam p titik inner text-nya, tahu kan inner text-nya bagian sininya kan namanya elemen baru ditambahkan. Tapi kalau cuman kayak gini belum masuk nih, belum masuk ke HTML-nya. Nah, kita akses lagi dokumen, body, berarti ngarah ke sini ya. Tambahin anak, si bodinya tuh ditambahin anak lagi. Ini kan bodinya parent, berarti anaknya di mana guys? Di paling bawah gitu. Jadi kenapa ini di paling bawah ya berarti sehabis button sini muncul ada elemen baru ditambahkan gitu ya. Jadi kalau append child, jadi kita minta dokumen lebih spesifik ke bodinya, berarti yang ininya tambahin anak yang namanya isinya P, P yang ini nih yang sudah kita buat gitu guys. Ngerti nggak sih? Oke, gimana? Itu bagus. Ya, oke kita bahas JSON. Ini penting banget ya guys, kalian harus untuk ngerti. Jadi JSON tuh buat transaksi data di API. Jadi kalian kalau mau menghubungin klien ke server, intinya mau menghubungin aplikasi kalian ke server biar nantinya tuh perubahannya tuh nggak cuma di laptop kita, tapi bisa perubahannya dirasakan oleh orang orang lain, bisa dilihat sama orang lain. Kan itu butuh server ya guys, butuh yang namanya pelayan gitu, yang bisa standby selama 24 jam. Nah, kita tuh tukar-tukaran apa sih di dalam situ tuh? Nah, tukar-tukaran itu ya JSON, guys. JSON tuh apa sih, guys? JSON tuh JavaScript, Object Notation. Kalian mau pakai Python atau mau pakai apapun, kurang lebih transaksi data ya pakainya JSON. Mau di luar JavaScript juga kebanyakan JSON itu. Kan sesuai namanya kan objek ya, bentukannya ya mirip objek gitu guys, pakai kurung kurung apa? Kurung kurawal, ada ID. Cuman di sini pakainya ini ya apa? Tanda kutip ID-nya apa ini tuh tanggal di sini tuh kurang lebih tanggal. Cuman dalam bentuk timestamp. Kenapa sih ID harus pakai tanggal? Ya biar selalu unik gitu. Kalau misal kita nambah barang ya kan nggak mungkin kita pas banget gitu di waktu yang sama gitu ya kan input barang. Jadi otomatis bakal selalu unik gitu si tanggal tuh. Jadi kita ID tuh pakainya tanggal. Terus nama barang iPhone, harganya 1.800. Ini objek pertama. Berbentuk arah ya, berarti ada 3 biji ya. Jadi kalau mau kita tampilannya di HTML kita pakai nih, ini kayak gini kurang lebih daftar barang kayak gini. Ini yang iPhone 15 Pro, harganya 18 juta. Terus ini S24 Samsung, yang kedua ini, ketiga yang Evercost ini. Jadi biar kebayang gitu, apa si JSON ini tuh buat apa sih? Ya buat dipakai di HTML, buat dipakai di tampilan ya, buat nampilin apalah pokoknya mah data, buat nampilin data apa, data barang di sini khususnya. Oke, kita ke contoh aja ya guys ya. Sebelum ke yang terakhir, emang sengaja saya mau coba live coding lah. Cuman saya nggak bikin dari nol, ini saya udah bikinin ya. Langsung window aja dah. Entire screen nih, lihat bebas. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan guys, kelihatan. Kelihatan. Udah kelihatan kan? Wah, kayak gini guys, kurang lebih. Allah sih banyak-banyak ini. Tapi ini sih udah bikin simple loh ini. Biar ngejelasinnya gampang, biar nggak terlalu berat buat kalian juga. Cuman di sini tuh
banyak, kenapa banyak, karena saya pengen ngenalin gitu konsep-konsep manipulasi DOM gitu, nggak sekedar cuman kayak tadi doang gitu. Dan kalian juga harus dibiasain buat baca codingan yang kalian nggak biasa gitu. Misal apa ini, udah apa ini, keburu pusing duluan gitu. Jadi jangan pusing duluan ya guys. Coba baca dulu, pahami sedikit-sedikit. Jadi jangan takut duluan dah pokoknya mah. Soalnya kalau kalian kerja di perusahaan kayak gitu mungkin ya, nggak mungkin kan bikin dari nol. Pastinya udah ada codingannya gitu. Jadi mau nggak mau harus dipahami. Oke, kita coba go live ya. Ini obat ngalangin banget. Aduh, sorry ya guys. Yang kurang lebih tampilannya kayak di sebelah kanan. Aduh, mulai dari mana ya? Tutup-tutupin dulu. Ini ada body ya, kita fokus aja ke body ya. Terus ini link apa nih? Buat apa ini link? Buat manggil font. Kita bakal pakai font dari Google ya, nggak pakai font default. Biar lebih bagus lah tampilannya lah, simple. Terus kita bikin header. Header tuh kayak yang ini nih, yang font store. Ini mah simple sih, tinggal bikin H1, ID-nya main title, font store. Pakai ini, header ini, yang di atas ini. Terus yang main nih, yang lumayan nih anjay. Yang main tuh yang di tengah ya. Mana? Aduh, jelasinnya. Kalian mau nanya langsung on mic ya, soalnya saya nggak lihat eh. Nggak apa lah, potong aja saya ngomong. Ini si the bar left, si the bar left tuh ini, si the bar left tuh yang tambah HP baru. Si the bar left. Kita bikin div, kita bikin card, class card, div namanya, punya atribut kelas namanya card. Terus di dalamnya ada H tambah HP baru yang ini nih, yang HP baru. Terus di dalam bawahnya ada form. Form. Formnya isinya apa aja? Ada dua input. Label mah intinya mah label mah fungsinya buat kayak nulis ini doang lah. Nulis namanya doang lah. Ini nama model, ini label. Jadi fungsinya apa? Jadi kalau kita klik nama model otomatis bakal diarahin ke input itu. Mana ya? Tuh. Nah, ini ada. Ya, intinya mah kurang lebih label ntar kalau kita klik intinya langsung ke sini gitu. Terus ada dua input ya. Input nama model, terus input buat harga gitu kan, kita kalau mau nambah HP perlu modelnya apa terus harganya apa gitu. Susah banget bacanya ya. Nah ini input yang sini buat yang ini, input yang number ini buat yang ini, terus button yang ini buat tambah barang. Yang pertama apa yang harus kita lakukan kalau kita mau nambahin barang, jadi kita bikin event listener yang ini nih guys, yang form HP. Nah yang ini fokus dulu ke sini ya. Anjay kepeng banget asal redu gini fokus aja ke sini ya. Ini fungsi buat nambah HP. Ini apa sih prevent default? Jadi prevent default tuh supaya halaman nggak refresh kalau kita klik tombol gitu ya. Anjir. Yang pertama kita ambil dulu eh, apa nama HP. Kita ambil dulu input dari sini ya. Misal kita inputin iPhone, iPhone 100. Kita ambil nih iPhone 100 tuh caranya gimana? Kita bikin variabel nama HP. Terus di isinya kita panggil nih dokumen, kita ambil elemen berdasarkan ID, namanya new phone name. Yang ini nih. Nah, yang ini nih, kita merujuk ke input yang ini nih. Nah, terus dot value. Setelah kita merujuk ke sini, kita bukan mau ngambil inputnya, kita mau ngambil value-nya yang ini gitu. Jadi kita nggak butuh inputnya, kita ambil isiannya. Jadi di sini namanya
kita akses dokumennya, kita ambil elemennya yang nama ID-nya neophoneme, kita ambil elemen input, terus kita ambil value-nya yang ini gitu, bukan elemennya. Terus sama buat yang harga HP juga. Kita akses dokumennya, kita ambil berdasarkan ID si nama HP-nya tuh neo phone price. Di sini kan sama kan ID-nya neo phone price. Kita ambil nih, udah inputnya keambil. Setelah itu kita butuh, misal kita isiin berapa juta itu ya. Nah segini kita isiin segini ya. Kita butuh data ininya yang diinput sama usernya ya. Kita bukan butuh elemennya. Nah setelah kita udah punya nih, ini nama HP otomatis kalau kita klik isinya yang diisiin di sini iPhone 100. Jadi isi nama HP itu string namanya iPhone 100. Kalau harga HP number harganya berapa? 1.15 juta guys, 15 juta ya, 15 juta. Jadi si harga HP isinya 15 juta. Terus kita bikin card baru dengan cara dokumen bikin elemen div gitu. Jadi kita bisa bikin elemen div gitu di sini lewat JavaScript. Nggak usah hardcode di sini. Nah, si card-nya tuh punya kelas namanya product card. Jadi kita tambahin kelas product card gitu coy. Terus si card-nya kita bikin atributnya juga. Tahu kan atribut yang gimana tadi? Si card-nya tuh ditambahin atribut namanya data name sama data price. Nah, si data name-nya tuh isinya nama HP, value-nya nama HP, sedangkan data price itu harga HP isinya. Gitu. Apa sih atribut data name tuh sebenarnya buat nyimpen gitu guys. Jadi kita tuh nggak nyimpen di inner text, tapi nyimpennya di atribut. Soalnya kalau di inner text kan kadang kecampur-campur ya, kadang harga titik dua, kadang kecampur sama RP segala macam. Makanya kita sediain penyimpanan lain yang benar-benar buat nyimpen nama HP sama harga HP-nya terpisah gitu. Kalau terus sikat baru di dalam inner HTML-nya tuh kita bisa bikin, jadi si div kita bikin card baru yang kayak gini lah pokoknya. Produk image ini kayak icon, jadi bikin kayak gini. Pertama bikin yang kayak gini. Card baru tuh sebenarnya segini nih guys, segimana ya? Kotak gini nih, segini. Terus di dalamnya ada div namanya product image yang ini nih. Nah, ini. Kursor saya kelihatan ya. Terus H3 ini nama HP diambil dari sini ya. Tadi kan udah jelas ya nama HP-nya iPhone ya. Ini bikin H3 isinya kenapa pakai kurang lebih kayak gini, pakainya pakai backtick guys. Ketimbang pakai tambah kan. Jadi intinya mah kalau kita mau nyelipin variabel, kita harus pakai backdiff. Jadi di sini tuh nyesuaiin sama isi yang di sini. Jadi otomatis di sini harusnya iPhone 100 ya. Terus yang ketiga kita bikin tag yang namanya P. Terus kelasnya namanya price, ini buat keperluan styling doang ya guys, nggak usah dipikirin. Terus di dalam inner paragrafnya ada RP, harga HP, kita kita ubah dulu ke number. Misal soalnya dari sini tuh sebenarnya belum jadi angka guys, jadi di sini masih string. Maka kita harus ubah dulu string tersebut jadi number gitu. Biar bisa ditambah-tambah gitu. Kalau string ditambah string kan nggak bisa ditambah gitu. Terus diubah tuh local string Indonesia, jadi kayak format harga Indonesia pakai titik gitu. Jadi nggak 18 juta di kayak gini nih, bentukannya nggak 15 juta, jadi ada titiknya. Jadi tuh local string tuh kayak gitu. Terus kita bikin juga tombol tambah keranjang. Nah setelah kita bikin elemen yang kayak gininya, terus kita panggil daftar produk nih. Daftar produk kan kita ngambil elemen di sini nih, daftar produk teh mana ya? Dokumen get elemen product list mana product list? Mana product list ya? Product list di bawah guys di sini. Kita kan mau ngisi ke sini. Nah, nih product list nih. Jadi kita fokus ke sini. Terus kita isi inner HTML ditambah
child baru. Jadi di sini bakal di paling bawah bakal ada barang baru gitu. Terus kita reset. Jadi formnya kita kosongin lagi. Jadi setelah kita tambah barang, formnya kosong gitu. Ini aduh, pusing jelasinnya. Jadi gini dah. Jadi kalau kita klik, jadi ada dipanggil nih event listener. Event listener tuh kayak gimana? Jadi ini tuh fungsi buat ngedengerin gitu. Ngedengerin apa? Ngedengerin sesuatu yang terjadi gitu. Dengerin apa nih? Ngedenger kejadian submit. Kan kita kalau klik tambah barang tuh bakal memicu kejadian yang namanya submit nih ya. Maka ini bakal terpanggil karena dia tuh udah standby buat ngedengerin kejadian yang namanya submit. Baru deh dijalanin semua yang ada di sini yang udah saya jelasin tadi. Jadi bakal muncul deh tah gitu sesuai yang kita mau gitu. Ininya kan hilang lagi ya, bener ya? Hilang lagi karena kita reset ya. Coba kalau kita hapus yang reset ini, karena start 100 kita tambah barang, tuh ininya nggak hilang lagi karena nggak kita reset. Terus kalau prevent default ini biar halamannya nggak refresh. Kalau misal kita hapus, ini bakal refresh guys. Jadi perubahannya nggak akan tersimpan. Kita tambah barang tuh refresh lagi. Jadi pas sudah ditambahin refresh ya balik lagi jadi 2 gitu. Gimana guys, ada yang bingung dari tambah-tambah barang? Anjir itu bagus ngerti cok, bangga sih cok. Selain saya bakal pada bingung. Oh my god. Tambah ke keranjang. Wah udahlah gitu pokoknya mah. Lanjut aja dah ya. Pusing aja kebanyakan. Semoga tadi ngerti, kalau bingung boleh tanyain dah. Nah ini JavaScript modern guys. Apa sih JavaScript modern? Jadi JavaScript modern tuh bukan JavaScript tradisional. Yang tradisional tuh yang AS 2015. Apa bedanya sama yang dulu? Kalau yang baru tuh ada fitur baru yang bikin kode jadi lebih singkat, lebih rapi, dan lebih mudah dibaca. Gitu. Terus ini ada yang pertama, template literal guys. Jadi template literal tuh apa sih? Yang kayak tadi, yang kayak ada kayak dolar-dolarnya kayak gitu. Nah, jadi ya, template literal itu digunain buat eh, menggabungkan teks dan variabel dengan cara mudah. Misal kita mau gabungin teks nama saya ditambah variabel nama, terus teks lagi umur saya ditambah variabel umur tahun, yang buat menghasilkan nama saya Budi, umur saya umur 20 tahun gitu. Kalau ini yang sebelum template literal ya. Dan kelihatannya kayak lebih ribet kan, pakai tambah variabel. Nah, sedangkan kalau pakai literal, pakainya backtick nih yang gini, yang miring. Bukan kutip dua atau kutip satu gitu. Yang kurang lebih ya kita tinggal pakein aja si namanya pakai tanda dolar, habis itu kurung kurawal, isinya variabel, terus umur kayak gini lah pokoknya. Jadi yang dihasilkan adalah nama saya Budi, umur saya 20 tahun gitu. Aduh, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Aduh, ini nyari cuy. Kedua, ini cuma dikit lagi tuh, 3 biji lagi guys, nggak 12 kayak kemarin. Spread operator. Spread operator tuh buat apa sih spread operator? Jadi spread operator tuh cara baru buat ngegabungin atau nyalin array atau objek dengan cara yang lebih cepat gitu. Misal kita mau ngegabungin angka 1 sama angka 2 biar jadi satu array gitu. 1, 2, 3 jadi kayak gini ya. Pengennya kayak gini kan. Eh, Ya kita bikin dulu variabel baru nih, hasil array baru yang isinya kosong sebagai apa, wadah baru lah ya namanya, kan kita hasilnya kan. Oke beda, silahkan ngelag ya. Sorry banget itu apa share screen-nya full screen jadi kelihatan split screen-nya. Ah iya juga, terima kasih, terima kasih.
Oke, oke, bentar ya. Masih di Parlemen. Terus, mana tadi teh? Kok malah ke close? Bentar, dulu. Ah, gimana guys? Pusing nggak? Atau aman? Lama banget lagi bukanya. Ini malah kanvanya malah ngilang ya. Sekarang dibuka malah lemot banget. Wah, waktunya masih panjang kok. Bisa aja. Kenapa ada Bang Apple? Ah, ini dia. Mana? Lah, masih di situ sih. Ada lagi ya. Itu emang ada di cepet-cepetin juga ya ini. Satu. Ah, bicara lu kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Oke, bener. Ada yang lagi gym juga ya guys, sorry. Jadi bentrok. Jadi gini guys, yes, sudah ada juga itu mencari. Maaf ya, mohon maaf ya. Ini bagus. Jadi nextnya adalah new thinker dan slightly report that gue juga aja soal itu kita terus itu dia habis karena itu podcast sama RRI kalau nggak salah. Jadi gini dah, langsung terobos aja lah. Jadi kita bikin angka 1 sama angka 2. Isinya variabel, isinya array 1, 2, 3 ya pokoknya mah. Terus yang kedua array juga 4, 5, 6. Jadi angka semua. Kita mau gabungin. Jadi array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara gabunginnya manual nih. Sebelum kita pakai spread operator, kita harus tahu dulu yang manual kayak gimana. Biar kita tahu perbedaannya. Nah, jadi kita bikin variabel hasil dulu pakai let biar bisa diubah ya. Terus kita apa? Kita baca satu-satu isi dari angka ini. Kita pakai deklarasinya i-nya 0, i-nya bakal berhenti perulangannya bakal berhenti kalau semisal i-nya mencapai panjang dari array angka 1. Jadi i-nya bakal berhenti di sampai kurang dari 3 gitu. Jadi 2. Jadi 0, 1, 2 berhenti. Jadi 3 kali. Jadi kita panggil hasil bus angka 1 i yang satu ini. Jadi otomatis di sini munculnya 1. Terus balik lagi i-nya udah jadi 1 kan tadi kan, ditambah 1. I-nya 0 ditambah 1 jadi 1. Terus balik lagi ke sini nih i-nya, kita pulang lagi ya. 1 kurang dari 3 enggak? Kurang. Ya masuk ke sini. Jadi i-nya 1 kita akses angka 1 dengan indeks ke 1 yang kedua gitu. Kita push gitu si hasilnya gitu. Jadi di hasil sekarang jadi ada 1, 2 gitu. Kemudian i-nya jadi 2 nih. Balik lagi ke sini nih. Nah, jadi 2 kurang dari 3 enggak? Masuk, masih masuk gitu. Jadi hasilnya push lagi dari isi array indeks ke 2. Indeks kedua yang 3 ini ya. Jadi isi hasilnya 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini ditambah lagi nih yang angka 2. Jadi sampai 4, 5, 6 gitu. Jadi pada akhirnya setelah kita looping terus kita push satu-satu jadi isi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngerti nggak? Ribet lah ya pokoknya mah. Nah, jadi kalau pakai spread operator kayak gini aja deh simple. Jadi kita bikin dua variabel ya yang mau disatuin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita campurin nih. Kita bikin array baru pakai titik 3 nih 1, 2, 3. Jauh banget ya, benar.
Jadi jauh lebih singkat, jauh lebih mudah untuk dibaca, nggak serumit kayak tadi harus kita diktein satu-satu gitu ya. Jadi kita gabungin angka satu sama angka 2 dengan ciri-cirinya kayak gini, satu 2 3 sama koma, satu 2 3 gitu. Titik 3, terus angka kedua, satu 2 3 4 5 6. Ngerti kan? Ngerti, lanjut. Terus kemudian ada destructuring, ini yang last one nih sebelumnya deh. Apa itu destructuring? Kalau destructuring itu digunakan buat ambil data dari objek atau array dengan lebih cepat gitu. Misal kita mau destructuring si apa? Kita mau panggil nama Siti, umur 22 sama kotanya gitu. Kita panggil masing-masing nih. Nama sama dengan user.nama, umur sama dengan user.umur, user sama dengan kota sama dengan user.kota. Jadi kita mau ambil satu-satu nih. Terus kita tampilin satu-satu nama, umur, kota gitu. City 22 Bandung. Nah, kalau di structuring kayak gini. Kalian cukup bikin kata kunci variabel, terus di sini kurung kurawal, list properti-properti yang mau kita ambil. Ini jauh lebih singkat ya, kelihatan ya, daripada yang ini. Properti itu apa sih? Nah, yang nama ini namanya properti, ini value. Properti, value ini properti namanya. Yang nama, umur, kota itu namanya properti, yes. Kalau di objek. Jadi jangan bingung kalau apa itu properti gitu. Jadi kita pengen panggilin properti-propertinya dimasukin ke variabel baru gitu. Jadi kita panggil aja kata kuncinya, terus kurung kurawal, nama, umur, kota sama dengan user. Jadi diambilnya dari Jack user. Jadi kayak dibongkar lah user ini, dibongkar namanya, umurnya, kotanya. Jadi terdiri dari nama, umur, kota jadi satu-satu gitu dibongkar gitu. Jadi tinggal tampilin deh nama, umur, kota. Jadi ini hasil dari bongkaran tersebut itu guys. Jadi namanya destructuring. Jadi ini tentu jadi lebih simpel daripada ini dan bakal sering dipakai gitu ya. Kalau nah udah beres lagi aja saya kira ini masih lagi aja. Ah, kemarin kena prank, sekarang kena prank. Wih, masuk waktunya masih lama nih guys. Cukup lah. Soalnya ini materinya lumayan berat juga. Sok silahkan ada yang mau ditanyakan lah boleh lah. Sebenarnya OP juga belum sih, cuman ya kita skip dulu Ubur-ubur ikan lele, gacor le. aja. Oke oke, terima kasih Le, terima kasih Le. Kirain lu mau satir, cok. Ternyata muji. Syukurlah kalau ngerti guys. Ada yang mau ditanyakan. Oke, Sandika. Sandika Galih bukan ya? Bukan ya? Sok, boleh. Bukan, Kang. Oke, jadi ini mau nanya, kan di yang slide sebelumnya yang contoh yang tadi yang web yang Akang buat kan yang HP-HP itu. Aku tuh bingungnya buat nyimpen value-nya kayak daftar aplikasi apa, daftar HP-nya nih yang iPhone, Samsung gitu. Itu tulisnya di JS atau di HTML ya? Soalnya rada bingung juga gitu nyarinya. Soalnya tiba-tiba apa kayak daftar HP terus nanti tiba-tiba ada di HTML-nya. Itu masih rada bingung gitu. Oke, di situ ya. Sebenarnya disimpannya di laptop kita, disimpannya mah dalam bentuk ya dalam bentuk ya kayak gini. Ada dalam bentuk JavaScript gitu. Bentuknya mah kayak JavaScript tapi disimpannya di memori HP laptop atau HP kita lah. Pokoknya di flash kita lah pokoknya mah bukan di HTML. Jadi sebenarnya HTML itu cuma pakai aja guys, cuma manggil-manggilin aja. Jadi sebenarnya disimpannya bentuknya mungkin kayak JavaScript lah ya, kita ambil simpelnya aja JavaScript. Nah, nanti si HTML tuh pakai-pakein aja. Nih kayak nama barang iPhone 15 Pro tampilin nih di sama HTML tuh dipakein gitu. iPhone 15 Pro terus harganya 18 juta gitu. Jadi kurang lebih HTML cuma make-make aja guys. Jadi bukan buat simpen lah. Simpennya mah di memori kita sebenarnya gitu. Oh, baik. Terima kasih, Kang.
Syukurlah kalau mengerti. Serius ngerti gitu. Oke, itu Sip. member baru ya, Sandika member baru ya, welcome member baru. Ya betul. Ambilnya langsung ke tengah kayak gini cuy. Gas lah nanti habis ini final JavaScript. Nah, yang ditanyain lagi tuh mau ngobrol-ngobrol sedikit seputar JavaScript gitu ya. Client server nggak pernah ngerti nggak client server? Angkatan 2025 udah ngerti client server belum? Wah, sayang banget kalian nggak ketemu sama Pak Insan. Dulu semester 1 mah dosen kita ada yang namanya Pak Insan ya. Wah, dia bagus banget cuy, ngajarnya sampai naik-naik meja, naik kursi. Dulu semester 1 tugas pertama kita tuh disuruh bikin Gojek dalam waktu seminggu. Gila nggak tuh? Sebenarnya nggak segila itu sih, ya hasilnya nggak pada ada yang beres. Tapi kurang lebih, intinya mah memperkenalkan dunia IT lah pokoknya mah. Gitu si Pak Insan tuh. Ngenalin cloud, ngenalin update client server. Enggak anjir beneran ini cowok serius. Aneh, ini bukan legenda tapi nyata terjadi ini mah. Kamunya enggak, kamunya aja enggak berarti aja. Client server secara singkat. Oke, client server tuh sebenarnya mah gimana ya saya jelasinnya nggak ada gambar. Oke sebisanya aja lah. Client server. Ya client tuh istilahnya front end, server itu back end. Kalau kalian pernah dengar front end sama back end, nah front end tuh digunakan buat nampilin tampilannya. Jadi pakai plugin gitu. Kayak yang daftar barang tadi lah pokoknya mah. Gimana ya ini ngejelasinnya, Cok? Eh jadi di tengah-tengah client server tuh ada yang namanya API. API itu kurang lebih kayak yang menjadi jembatan lah pokoknya mah gitu. Nah, di situ biasanya pakainya HTTP guys, kalau tahu mah. HTTP protokol yang namanya HTTP gitu. Jadi sih kurang lebih kayak gini dah. Si klien tuh kalau kita buka Facebook nih ya, buka Facebook kan kita ketik nih, terus buka halaman. Yang terjadi di belakang tuh kita tuh minta sesuatu gitu. Request respon lah pokoknya mah. Ya bentar ya, sekalian lah request respon. Jadi kita di klien tuh minta ke server gitu guys. Minta data ini dong gitu, minta data HP dong, minta data postingan Facebook dong gitu. Nah, sama si servernya dikasih data postingan-postingan Facebook gitu. Tapi bentuknya masih data doang gitu. Belum dirapihin kayak benar-benar gambar, teksnya tuh benar-benar kayak bisa dibaca gitu. Bentuknya kayak JSON guys. Jadi yang ditukar tuh yang dikasihnya tuh JSON guys. Kalau mau coba mah kita buka aja dah. Buka apa guys? Membuka sudah ada waktu ya. Eh, ini agak unik juga ya kita memperkenalkan tools yang namanya konsol. Mana? Kelihatan nggak? Oke, oke, kita mau buka salam lah, pokoknya mah kita mau buka salam. Dan di sini teh ada request sama respon guys. Requestnya isinya apa nih? Isinya eh, kita buka di sini dah. Bukanya klik kanan aja, terus inspect. Nah, di sini ada network. Mana ya? Dari dulu dah. Tuh, kita tuh minta nih sebenarnya mah. Nah, dikasih we sama si servernya tuh gitu tampilannya gitu. Di status 200 tuh apa namanya sukses gitu. Kita minta login PHP, terus minta CSS, minta sebenarnya ini belum terlalu minta apa-apa ya, soalnya di sini belum ada interaksi. Nah, pas kita login itu baru request guys. Request tuh bukan berarti kita minta ya, jadi kita tuh kayak pengen sesuatu gitu. Misal kita pengen login ya,
Berarti kita kan ngirim sesuatu ke server ya, buat si servernya dicek. Jadi kalau kita login, username sama password, kita kirim dalam bentuk request. Jadi di dalam requestnya tuh ada username sama password yang udah kita tulis. Nah, si servernya tuh nerima username sama password kita, terus si username-nya tuh dicek, cocokin sama database gitu. Cek nih di database tuh ada nggak user dengan NIM segini dan passwordnya segini gitu. Pakainya dan ya. Jadi kalau semisal salah satunya ada doang mah nggak cukup ya. Jadi cek dulu username-nya ada nggak. Kalau ada, passwordnya benar nggak gitu di database. Oh ternyata kalau di database-nya nggak benar, ya si server ngasih kene masih ngasih, tapi ngasihnya bukan ngasih data kita. Kasihnya ya kayak pesan aja lah pokoknya mah. Misal kita salah nih ya. Tuh, servernya tuh ngasih tampilan login gagal, username dan password tidak cocok gitu. Padahal mah username-nya doang ya yang benar nggak cocok lah pokoknya mah. Tapi kalau kita, aduh apa ini? Tapi kalau kita ngasihnya benar, misal dicek nih sama database di database itu sama server, oh ternyata benar. Ya si server minta ke database lagi dan tampilin dong kayak eh, sesuatu yang berhubungan sama user ini kayak fotonya, kayak KRS-nya. Aduh ini kalau login langsung ke skill IPK ya. Ya udah, IPK-nya berapa gitu ya, dan segala macam gitu. Jadi kalau kita benar loginnya baru ada dikasih gitu tuh kayak gitu. Set set tapi set, nah kayak gitu lah pokoknya mah. Tinggal guys. Oh, harus ada gambaran tuh saya nggak nyiapin punya server. Itu lah tuh bagus lah. Ada pertanyaan lagi gak guys? Sampai 5 dah, sebelum 5 sebelum kita kasih kuis. Selanjutnya kita bahas asinkronus. Siap-siap aja. 3 pertemuan langsung asinkronus. Bukan bukan itu aja, mapel aja ya yang asinkronus di JavaScript juga ada yang namanya asinkronus guys. Cuma itu kepake juga sih, cuman agak pusing lah. Tapi nanti saya coba cari cara buat ngejelasinnya gimana. Nggak ada lagi. Terus di kita juga yang tahu mukanya mau nambahin Web3 deh. Keburu nggak ya? Keburu kitanya selesai. Apa wi? Bahas web server Kang. Bikin bahas web server ya. Web server ya tadi. Jadi dia tuh tugasnya buat ngelayanin permintaan gitu kan. Jadi yang minta kan tadinya cuma jelas satu satu peer to peer ya, satu satu laptop. Tapi secara kenyataan servernya satu yang minta tuh bisa 10-an. Jadi kadang-kadang itu yang bikin kenapa web tuh kadang down gitu. Karena malam-malam down ya berarti banyak yang akses itu. Kebanyakan dia kewalahan buat ngeladeninya. Misal server kayak jurusan jangan jurusan ada server apa pokoknya mah dia cuman RAM-nya cuma 2 giga tapi disediain buat 100 user ya udah gitu. Jadi dia nyimpen kayak di database lah pokoknya mah jadi penengah juga dah buat database gitu. Kan bahaya kalau misal kita punya klien langsung ke database. Kalian nggak ngerti ya? Serius ngerti nih. Gimana emaknya itu kurang lebih penjelasannya kamu lebih spesifik web server yang kayak gimana dulu yang mau ditanyain soalnya web server agak luas juga bisa nanya API-nya terus segala macamnya. Nanti udah habis ini nanti kan kita habis front end ke back end. Kayaknya web 3 juga menarik nih guys. Coba kita adain juga web 3 ya. Ada yang tahu